Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Apa kabarnya Caca hari ini? Aku senang sekali, saya cerah sekali hari ini aku. Cerah banget. Bentar, itu bandonya kok bikin kamu tambah cantik ya? Lucu ya, Lucu ada pita-pitanya gini supaya aku awet muda, Septa. Selalu ya Caca, emang awet muda pastinya ya. Senang sekali rasanya viewers, aku dan Caca bisa hadir kembali menemani kamu di rumah. Sama seperti biasa, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. By the way Caca, akhir-akhir ini tuh jadwal kita tuh semakin padat banget ya. Jadi tuh aku kayak jarang banget nge-gym, jadi badanku tuh kayak lemes gitu rasanya ya. Iya sih, Ta. Aku nggak tahu tuh kayak kurang fresh gitu. Kayak kamu lihat deh, aku ya meskipun jadwal aku padat, tapi aku tuh selalu sempetin buat workout di rumah. Aduh Caca, iya sih kalau aku perhatiin tuh kamu selalu fresh, selalu semangat gitu. Aduh, apa sih tipsnya Caca kalau boleh tahu? Kasih tahu nggak ya? Jadi aku tuh selalu ngikutin pola workout ala Inge Anugrah. Kalau kamu tahu, Inge tuh suka banget bagiin tips workout di rumah. Kayaknya tuh aku penasaran banget deh. Viewers penasaran juga nggak sih? Tanpa berlama-lama, aku mau kasih liputan workout ala Inge untuk kamu dan viewers di rumah. Berikut liputannya untuk kamu. Hai, halo semuanya. Aku dengan Inge Anugrah di sini. Thank you untuk Lifestyle and Fashion Channel yang udah mau ikutin aku. Aku biasanya nge-gym seminggu 5 kali dan hari ini aku mau share beberapa tips buat kamu-kamu, terutama para cewek-cewek yang biasanya tuh problemnya tangan supaya nggak geber-geber kalau wave bye-bye, perut pengennya tuh rata gitu ya, and then tentunya masalah booty, pengen booty-nya kencang. Nanti aku akan tunjukin beberapa gerakan yang biasa aku lakuin supaya menjadi inspirasi kamu semua. Let's go! Ya viewers, tim Daily Lifestyle berkesempatan mengikuti kegiatan Inge Anugrah untuk nge-gym di pusat kebugaran di salah satu mall di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat. Kita ikuti sama-sama ya. Oke, dan sekarang aku mau stretching dulu. Satu tips penting, setiap kamu mau gerakan apapun, mau latihan apapun, misalnya cuma mau fokus di upper body, lower body, atau core, tetap yang namanya stretching, pemanasan, dan cooling down itu penting banget. Sekitar 5-10 menit, jadi itu nggak boleh dilupain. Kenapa? Supaya kamu tuh nggak gampang cedera, mencegah cedera, and then supaya range of motion kamu juga lebih luas, makanya di stretching. Juga supaya mempersiapkan heart rate kamu dinaikin dulu, supaya nggak kaget. Jadi, let's go! Oke, jadi apa perbedaannya stretching untuk pemanasan sama cooling down? Kalau pemanasan, kamu lebih baik melakukan gerak-gerakan yang dynamic. Jadi semua muscle joint, semua bagian tubuh kamu ikut digerakin. Jadi jangan statik. Kalau pemanasan, semuanya digerakin, dynamic warm up. Nah, kalau pas cooling down, stretchingnya tuh lebih statik, diam. Misalnya, kamu cuman downward dog 10 detik, atau hal-hal lain cuma 10 detik. Jadi diam kayak gini. Didiemin 10 detik. Tapi kalau dynamic semuanya gerak. Jadi supaya benar-benar siap. Itu perbedaannya, 5-10 menit cukup. Setelah melakukan pemanasan, ibu dua orang putra tersebut siap untuk mempergunakan salah satu alat yang ada di pusat kebugaran tersebut. Buat teman-teman di rumah, memang ini aku situasinya lagi di gym, tapi aku mau kasih kamu tips yang bisa kamu lakuin di rumah. Jadi aku kasih kamu tips pakai dumbbell ya. Jadi di rumah kalau misalnya kamu belum punya dumbbell, kamu bisa pergi ke minimarket terdekat, beli air mineral yang 1,5 liter, itu beratnya udah 1 kilo lebih, so you can use that. Yang penting kalau itu kamu proper form, juga repetisinya repetisi tinggi, karena kan bebannya nggak terlalu berat. Dan kamu bisa lakuin 3-4 set, per setnya kamu istirahat 30 detik. Restnya nggak boleh lama-lama, jadi jangan sampai heart rate kamu turun. Oke, so. Jadi teman-teman ya, kalau kamu mau ngelakuin gerakan dengan resisten, kamu harus make sure gerakan yang berat itu saatnya kamu buang nafas.
Jadi harus diatur antara inhale, exhale. Jadi kayak kamu angkat ini nih gerakan beratnya. Pas ini kamu buang nafas ini. Jadi tiap gerakan yang berat buang nafasnya. Dan kurang lebih kamu kayak pas gerakan naiknya itu ditahan di atas sekitar 2 detik. 1, 2, baru turun pelan-pelan. 1, 2, turun pelan-pelan. 1, 2, turun pelan-pelan. Jadi kamu benar-benar harus rasain kontraksi si otot saat memanjang, saat memendek, benar-benar dirasain. Jadi harus ada yang namanya muscle and brain connection gitu. Kalau repetisi, kalau kamu fokusnya mau hypertrophy, jadi untuk pembentukan toning di repetisi 12 sampai 15, 3 set, dan pilih bebannya nih. Kalau nanti misalnya kamu pakai botol air mineral udah nggak cukup, pilih bebannya di repetisi 10, rasanya kamu udah geremet-geremet, udah mulai aduh berat nih. Kalau misalnya di repetisi 10 kayaknya masih enteng-enteng aja, kamu harus pilih beban yang lebih berat lagi. Oke, berikutnya aku mau kasih kamu tips bagaimana melatih kamu punya abs core. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang bilang, aku mau bikin six pack, tapi alangkah pentingnya kamu fokus sama kekuatan core kamu. Jadi kalau core itu bukan hanya di depan sini, core itu sekeliling perut kamu nih. Di dalamnya ada namanya bagian core. Jadi kamu harus kuatin itu karena itu berguna banget buat apapun olahraga kamu. Kamu pelari, kamu petenis, kamu berenang, kamu cycling, tetap core kamu tuh harus kuat. Jadi aku akan kasih kamu beberapa gerakan core dan beberapa gerakan untuk abs. Ya, core itu biasanya orang melakukan plank. Kalau untuk abs biasanya mereka do sit up or crunches. Tapi ya itu, jadi always focus on your core. Core pada saat kamu ngelakuin gerakan apapun, core-nya harus kencang. Istilahnya kayak kalau kita cewek-cewek pakai korset. Korsetnya jangan dilepas, jadi dikunci terus, core-nya dikunci terus. Inhale, exhale, tapi tetap core-nya aktivasi. Gerakannya, aku mau kasih tahu kamu, kamu perhatiin lekuk. Nanti aku saat kayak lekuk badan aku, sama saat aku kayak squeeze my butt, itu aku lagi aktivasi core. Jadi kalau kamu tadi lihat, pada saat aku mulai aktivasi, aku round my back, kayak aku bikin tempurung, and then aku squeeze my butt, kayak kamu mau tahan pipis atau kayak kamu punya kacang, you want to crack the peanuts open, dikunci. Jadi itu namanya aktivasi core. Yang berikutnya aku mau kasih kamu gerakan untuk abs, crunches, and sit up yang proper. Oke, gerakan sit up yang benar ya. Jadi kamu harus, ini kan kamu punya pusar, punya udel, kamu tekan belly button to the floor, jadi ini nggak ada gapnya. Kalau orang biasa kan ini masih bisa lewat nih, aku nggak mau kamu kayak gini, tapi kamu tekan supaya di sini nggak bisa lewat. Nah ini berarti kamu udah aktivasi, baru kamu lakuin sit up atau crunches. Gerakan yang berat kamu buang nafas. Menariknya, tak hanya berbagi beberapa gerakan yang kaya manfaat untuk tubuh, Inge punya satu tips jitu untuk membuat exercise yang kita lakukan tepat sasaran. Kira-kira apa ya? Satu tips lagi buat kamu teman-teman, kalau misalnya kamu baru mulai nge-gym gitu ya, atau kalau kamu baru mulai program sesuatu, make sure kalau kamu PT-an juga, make sure kamu punya notes, kamu catat semua yang kamu pelajarin dari PT kamu, because why? Karena banyak sekali aku ngeliat teman-teman cewek-cewek ya, mereka dengan personal trainer, tapi yang ada setahun, 2 tahun, 3 tahun tetap aja nggak bisa mandiri sendiri. So I really encourage you, kalau kamu belajar apapun kamu catat, jadi kamu bisa setelah selesai pakai kamu bisa lakuin sendiri, nanya, nggak pernah salah untuk banyak nanya. Jadi kamu memang pitian karena kamu nggak tahu apa-apa, tapi kamu juga harus pinter, bisa mandiri nantinya. Ini buku aku, buku penyiksaan buat teman-teman. Jadi kalau kamu datang, kamu juga better udah prepare, kamu mau gerakan apa aja. Jadi banyak orang yang datang ke gym nggak tahu what to do, pelongo-pelongo doang. Don't be like that, be smarter. Kamu bikin, mau misalnya besok mau lower body atau lusa mau upper body, kamu tulis dulu malam-malam, kamu bikin aku mau latih ini, gerakannya ini. Begitu kamu datang, kamu udah tahu, let's go gitu. Usai berlatih, Inge pun merecap semua kegiatan yang telah ia lakukan.
this is a dream. You exceed. Oke, dari yang tadi aku lakuin itu ada kombinasi antara si resistance training pada saat aku pakai dumbbell. And then ada juga HIIT training pada saat aku rame-rame sama teman-teman tuh. Targetnya adalah menguruskan badan, nggak cukup hanya kardio doang. Karena kardio itu sebenarnya untuk kardiovaskular, jadi lebih untuk kesehatan jantung kamu. Bukannya itu nggak baik, bukannya itu nggak berguna, tentu berguna banget. Cuman kalau kamu tujuannya untuk fat loss, sekalian mau ada shape-nya, kamu harus di-combine dengan strength training atau resistance training. Jadi ada resistance-nya. Ya bisa itu yang pakai karet atau pakai dumbbell. Pokoknya ada resistance-nya. Supaya kenapa harus begitu? Karena kamu mau menambah massa otot selagi mengurangi massa si fatnya. Jadi kamu harus punya komitmen sama diri sendiri. Apa tujuan kamu tuh mau latihan, mau sehat tuh untuk apa? Find that why and stick with it. Jadi kamu harus komit disiplin ya. Nanti lama-lama setelah 2 bulan itu akan menjadi lifestyle. Kalau udah jadi lifestyle, you cannot live without it. Kamu nggak bisa kalau nggak olahraga. Biasanya kalau di sekeliling aku cewek-cewek selain pengennya cepet kurus, aku pengen perutnya rata. Nah, kalau perut ini rahasianya ada di dapur. Jadi apa yang kamu makan itu ngaruh banget untuk perut ya. Kalau kamu memang aiming buat perut, mindsetnya kamu harus diubah. Jangan sampai kamu craving, eat aja, tapi portion control. Dan cewek-cewek banyak juga yang komplain pengen paha, inner thigh, ini pengen ada gapnya. Jadi compete-nya sama diri sendiri. Jangan sama those people yang just love yourself first, be the better version of you. Jadi compete-nya jangan sama orang lain. Kalau kamu sehat, kamu fit, kamu jadi contoh, role model buat anak kamu, buat sekeliling kamu. Jadi cintai, hargai diri kamu, your precious body. Buat kalian yang waktunya terbatas hingga belum bisa ke gym, berikut ini tips dari Ine Anugrah. Buat teman-teman yang memang belum atau nggak ada akses ke gym, kamu bisa dengan komit. Misalnya kamu bisa komit jalan keliling kompleks rumah kamu. Mulai aja kamu kayak jalan keliling kompleks misalnya 30 menit sehari. Kamu komit, itu udah bisa komit sebulan, tepuk tangan buat diri sendiri. Be your own cheerleader. Nanti udah biasa jalan 30 menit tambahin 45 menit. Udah mulai biasa lagi, tambah jogging kecil. Jadi ya kecil-kecil aja, jangan terlalu ambisius. Pokoknya dalam 2 bulan harus turun 10 kilo. It's not healthy. Oh ya, yang penting juga ya kalau kamu memang targetnya weight loss, jangan langsung dalam sebulan harus turun 5 kilo. Wah ada nih browsing, minum ini, minum obat ini, minum teh ini. Jangan mau yang instan, intinya sesuatu yang instan gak baik. Jadi alangkah pentingnya punya mindset bahwa sesuatu yang instan gak baik. Jadi fokus, disiplin, dan mulai deh. Kalau kamu udah mulai rajin olahraga dengan sendirinya, kamu akan mulai ngatur pola makan kamu. Jadi semuanya dimulai dengan rajin olahraga, take care of your body. Jadi yang penting mind, body, and soul. Tiga-tiganya tuh harus. Terima kasih teman-teman udah join sama aku hari ini, udah ngeliat aku nge-gym sama teman-teman juga. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kamu semua dan kita ketemu lagi ya kapan-kapan di kesempatan yang berikutnya. Bye, stay healthy, stay happy. Wow, Caca, ini bener-bener ya, tips dari Inge ini menurut aku sangat amat penting banget dan bisa aku lakuin di rumah nih, Ca, tipsnya. Yes, bener banget, Tak. Dan aku tuh suka kagum deh sama Inge Anugrah. Walaupun sudah memiliki anak 2, badinya, Tak, masih singset. Bener-bener kayak kamu sebenarnya sih, Ca. Singset selalu ya. Makasih ya, Tak ya. Nah, setuju banget viewers. Sekarang kita break dulu. Setelah ini Daily Lifestyle akan segera kembali dengan informasi menariknya. So stay tune on Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.